Apa kabar teman-teman? Sebelum kita ke weekly analysis, saya mau info dulu ya. Kita mau open class batch 22 ya di tanggal belasan lah ya, 16 17-an kita mulai first meeting. Kelasnya 22 ini 16 kali pertemuan ya teman-teman. Di bawah ada keterangannya dalam 2 bulan. Untuk yang mau info lebih lanjut bisa kontak adminnya STA. Ya, ada nomornya di situ. Biayanya 2 juta. Anda bayar sekali, ya belajarnya silakan berapa lama. Monggo. Ya, sampai Anda ngerti, sampai Anda paham, sampai Anda benar-benar siap terjun ke pasar. Ya, teman-teman. Jadi bayar sekali, belajar selamanya. Oke, kita ke weekly analysis. New Zealand kemarin saya kena stop loss ya, teman-teman. Plannya kena stop loss. Tapi sebenarnya di sini pun saya nggak melakukan entry karena price turun masuk terlalu kuat. Ya, price turun masuk terlalu kuat. Oke, saya nggak entry di sini. Karena apa? Sebenarnya kan price ini turun dari sebuah area supply. Turun cukup kuat. Di sini nggak ada reaksi penolakan. Saya nggak melakukan apa-apa di sini, teman-teman. Nah, saya hilangkan gambar. Ya, jadi kenapa kemarin bisa gagal di men ini? Karena potensi sebenarnya ini price turun, low, ini high, ini lower low, ya ini bikin higher high, baru dia naik, teman-teman. Di area ini. Harusnya entry di area ini. Ya, oke, no problem. Asal bagian dari trading ya, teman-teman ya. Nah, kalau New Zealand sepertinya saya masih melihat peluang untuk nanti saya ikut buy setelah ada resisten yang di break muncul. Ya, setelah resisten yang di break nanti lebih jelas lagi breaknya. Nah, ini range-nya dari high ke low ya, teman-teman. Oke, dari high to low-nya secara daily. Nah, next ini area ini kemarin ini area supply-nya, teman-teman. Harapan saya minggu depan ini tadi ada break, saya minta ada break lagi ya. Kalau perlu breaknya supply ini clear sekalian atau begini sebenarnya sudah oke sih, teman-teman. Saya akan tunggu lagi ya. Kalau ini nggak break ya berarti targetnya di sini. Levelnya maybe masih di dekat-dekat area yang sama ya, teman-teman. Nah, di area sini yang saya pantau ya, teman-teman. Kita lihat 4 jamnya ya. Berarti dari 4 jam ini harus ada higher high dulu. Nah, waktu dia bikin higher high, berpotensi nyangkutnya di mana? Ya, teman-teman. Nyangkutnya di mana? Maybe nyangkutnya nanti di area ini. Di supply-nya. Ya, jadi plan-nya jadi begini. Jika price break ke atas, di sini ada reaksi, saya akan ikut sell. Ya, targetnya sampai ke bawah ini, kita bisa ikut buy lagi. Ada apa yang begini?
Oke. Tetapi ini harus clear dulu si high-nya sembari dia masuk ke supply yang ada di sana. Itu high ini. Ya. And then berapa price yang dikendaki untuk area pantau? Maybe di sini teman-teman. 6068 ya, 6068. Ini di sini kalau saya presisikan sambil support-supportnya, teman-teman bisa pantau ini. Ya, oke. Ini dari New Zealand. Tunggu break, cari reaksi, tunggu turun, cari reaksi lagi. Ya teman-teman ya. Targetnya maksimalnya kemana? Ini kita tarik Vipo. Setidaknya nanti kalau ini naik, mungkin bisa ke area 50%. Ini teman-teman. Oke. Ini gambaran untuk si New Zealand. Nah, saya simpan dulu. Lalu kita ke Swiss. Oke. Teman-teman, ini Swiss cukup menarik. Ya. Saat low ini di break, ini hal ini cukup menarik. Ya. Ini dia bikin struktur turun, 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 turun. Ini si supportnya. Ini resistennya. Dan kalau Anda lihat, resisten di sini sudah diambil. Ya. Nah, di sini ada potensi buat Swiss besok kemungkinan akan turun. Ya, kalau daily-nya saya lihat, teman boleh cek. Ini low, ini high, lower low, ini higher high. But turunnya berapa saya harus tahu dulu. Dari low ke high saya tarik ya 50% mungkin anggapannya di area inilah ya. Bisa di situ, bisa di sini. Ya teman-teman. Oke. Nah, menariknya di sini. Ini demand, ini demand. Oke. Berarti kita punya space dong. Ya, space yang mana? Dari sini ke bawah. Ya, kita punya space dari sini ke bawah. Saya akan turunkan lagi ke 4. Nah, oke. If ini saya sempitin lagi teman-teman. Ini, ya. If nanti press dengan jelas membreak ini kan sementara masih ekor. Sementara masih ekor. Ya, ini juga ada demand teman-teman. Oke, demand lagi. Nah, saya punya harapan bahwa kalau Swiss next week bisa broken salah satu demand ini, saya harapannya dia balik ke atas dulu untuk lanjut. Maksimal targetnya di sini, teman-teman. Ya, berarti di sini saya tunggu demand engulf. Ya, demand engulf dulu. Baru kita bisa cari sell di supply. Oke, harapan saya seperti itu. Atau misalkan dalam kondisi ini, Anda mau cari sell, nanti teman-teman bisa move ke time frame kecil.
untuk pastikan reaksinya, ya, untuk pastikan si reaksinya. Oke, di sini yang saya mau cek reaksi, ya teman-teman, cek reaksinya. Karena apa ini H4, ini H4, Anda bisa cek di H1. At least Anda tahu di H1 ini zonnya lumayan. Ya, kalau dihitung, ini kesini aja ada 30 poin, ya teman-teman. Dan saya pikir line ini harus diambil. Ya, jadi kita berhenti di H4 saja untuk Swiss. Ada dua ada dua skenario ya yang bisa kita tunggu. Skenario yang biru dan yang hitam. Nah, setelah dari Swiss, kita ke Euro. Euro ini teman-teman ya, kita lihat di sini ada demand yang sampai sekarang masih ditahan, yang menahan harga. Oke, but ini ada low yang di break. Oke. Jadi potensinya apakah dia mencoba naik dulu, teman-teman? Apakah si Euro ini akan mencoba naik dulu? Ya, naik dulu kalau dari high sampai low, ini 50%, ya, supply, ini 786%. Hmm. Nah, teman-teman boleh lihat bahwa kondisinya ini masih downtrend. Untuk dia bisa sampai ke level ini, supply yang ini, berarti harus ada tren yang di break. Ini masih absolutely downtrend. Baiknya ini bisa ke break, ya. Saya perjelas garisnya. Cuman teman-teman hati-hati di level ini. Ini kita punya supply. Nah, oke. Ini area krusial, teman-teman. Area krusial. Di mana price tertahan demand, ya. Dan ini sedang OTW supply, ya. OTW supply. At least kalau teman-teman lihat ini juga supply lagi. Hmm. Mungkin bisa saja ini akan masuk ke area supply ini, tapi dia nanti turun dulu. Entah turunnya di sini, ya baru naik lagi. Saya pindah dulu ya teman-teman. Nah, ini OTW supply. Jadi harapannya ini ada higher high terhadap ini. Apakah jadi potensi fake out? Nah, ini gambarannya untuk si euro. Kembali lagi, ini 4 jam.
cari reaksi-reaksi di time frame kecil. Ya teman-teman. Lalu kita punya USD Kanada. USD Kanada kemarin area pantaunya ada satu, ada dua. Jadi dia tertahan di atas ya. Ini saya hapus dulu. Nah, oke. Ini resisten sudah diberi. Dia nyangkut ya di supply. Dan teman-teman tahu bahwa range-nya itu berarti dari sini sampai ke atas. Nah, range-nya dari bawah ini sampai ke atas. Oke, di sini ada kesempatan teman-teman. Ya, ini demand udah break. Apakah harga masuk supply and then drop? Atau supply-nya Anda bisa beli yang atas? Sesuaikan resiko, selera resikonya Anda. Oke, ini kita punya supply. Di atas ini juga masih ada supply. Cuman tetap the best stop loss-nya tetap di atas ini. Nah, ini jadikan SL. Ya, Anda lihat targetnya. Sampai ke sini itu berapa poin. Oke. Ya, teman-teman. Jadi, harapannya besok kan ada pullback dulu ke sini. Ini clear, baru ya ke arah demand selanjutnya. Oke, gengs. Ya. Jadi tadi ada New Zealand, ada Kanada, ada Euro, ada Swiss. Ingat, ini time frame-nya besar semua 4 jam. Hanya Kanada aja yang saya perkecil ke 2 jam. Ya, Kanada ini cukup clear pandangannya. Targetnya kelihatan, entry point-nya kelihatan. Tinggal Anda sesuai resiko aja di sini atau yang di atas. Ya, semoga bermanfaat dan thank you. Sukses selalu. Saya kasih harga dulu, Ding. Nah, biar jelas Kanadanya. Ya, thank you. Have a nice day dan God bless. Terima kasih, teman-teman.